Oke, jadi pertanggungan jiwa biasanya dengan yang namanya kesehatan. Tapi kesehatan ini tidak ada di sistemnya 3A ya. Tapi saya jual nggak kesehatan? Jual. Oke, kalau bisa mau cari tahu bisa. Nih, bisa langsung tanya. Ya, jadi untuk ini hanya pertanggungan jiwa. Kemudian investasinya ya sudah diatur ya. Nah, premi yang saya bilang di sini, kewajiban dari nasabah ini, ya, dari tertanggung pemegang polis ini adalah membayarkan premi dengan uang pertanggungan yang sudah disepakati. Oke, jadi preminya saya rasa sudah tahu berapa? Jadi ini ya, 350.000 ya. Jadi sangat lumayan ya Bapak Ibu, maksudnya ya, kita daripada kita ngopi-ngopi dan lain-lain, mending kita mulai merencanakan ya dengan yang uang yang kecil. Kita dapat 21 juta, baru 700.000, baru 1 juta, 60 juta. Oke, saya rasa di sini semua sudah paham karena biasanya kalau tanya, oke mau join berapa dulu? Jadi saya rasa sudah hafal, ya. Kemudian dari uang tersebut, premi yang kita bayarkan, kemana aja sih ini disebar? Ya, jangan sampai dia, jangan-jangan nih ditilep kah apa uangnya? Jadi sebenarnya dalam wadah ini, ya, fund manajernya fundnya ini, Carling Promise ini, kita sebarkan untuk pasar uang, ya, dengan sekian persentasenya, pendapatan tetap, kemudian untuk efek ekuitas atau saham, ya. Jadi kesinilah yang diberikan uang-uang tersebut dipencar-pencar, ya. Karena kenapa kita Carling Promise aja? Sebenarnya di CAR ini Promise ini ada 4 sekawan, ya. Yang pertama itu Carling Pro Save, baru Carling Pro Mix, Profix, baru Carling Pro Mix, baru Carling apa? Flexi. Siapa tuh yang jawab? Profeksi ya. Nah, makanya karena kita di 3, ya, makanya Carling Pro Mix. Tapi sebenarnya bukan itu, agar lebih stabil Bapak Ibu, karena disebarnya lebih stabil, ya. Kemudian kalau kita membeli produk yang namanya Unit Link Carling Pro Mix, ya, kita ada yang namanya biaya, ya dong, ya. Biaya ini yang pertama adalah ini A3 Bapak Ibu, ya. Yang pertama biaya akuisisi selama 5 tahun, nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada biaya asuransi, oke, biaya untuk pertanggungan dasar, ya, biaya asuransi. Kemudian ada yang namanya biaya administrasi, oke, ya. Jadi ada akuisisi, asuransi, dan administrasi Bapak Ibu, tidak luput dari biaya, ya. Alokasinya seperti apa untuk biaya akuisisi? Oke, ya, akuisisi maksudnya seperti ini Bapak Ibu alokasinya untuk investasi dan akuisisi. Jadi premi masuk dipecah 2, ya. Untuk investasinya ini 40-60, seterusnya, ya, bisa dilihat 75-25, tahun ketiga 90-10, tahun keempat untuk investasi 95, untuk akuisisi 5%, tahun kelima 95 untuk investasi, akuisisinya 5%. Tahun ke-6 sudah 100% Bapak Ibu, ya. 100% akan kita optimalkan di investasi, ya. Jadi sayang kalau tahun ke-5 belum WN, sayang banget. Padahal sudah lunas loh tuh akuisisi, ya. Jadi encourage, edukasi untuk mitra-mitra Bapak Ibu, agen-agen Bapak Ibu, ya, untuk kita lanjut, ya, lanjutkan ya. Nah, oke. Maksudnya seperti apa juga tuh Mbak Gladys, ya kan? Alokasi yang dimaksudkan itu pengelolaannya, konsepnya seperti apa? Jadi contohnya ini adalah nasabah, ya. Nasabah
membeli yang namanya cutting promise, betul ya? Jadi di sini nasabah punya uang, dananya masuk, ya, alokasi investasi, ya sudah dari premi dikurangi biaya akuisisi ya. Jadi yang tadi di tahun pertama nih Bapak Ibu. Oke, investasinya itu masuk, kita akan bagi dengan harga NAB. Oke, nanti kita jelaskan NAB itu apa. Ya, kita bagi dulu. Ya, setelah sudah dibagi, ini kita akan konversi. Ya, jadi kalau masuknya rupiah, ketika dikelola itu bukan lagi rupiah, tetapi unit. Sama kayak Bapak Ibu beli emas, berarti satuannya gram. Jadi kalau kita masuk di sini ya, kita berinvestasi di sini, alokasi investasinya akan kita bagi harga NAB dan menghasilkan Bapak Ibu itu membeli yang namanya unit. Oke? Unit ya, bukan satu unit sepeda motor ya. Nah, unit, kemudian dari unit ini kita akan kurangi lagi setiap bulan nih Bapak Ibu biaya administrasi dan asuransi. Oke? Admin ya tentu untuk kelangsungan ya, biaya pengelolaan polis Bapak Ibu. Asuransi ya iya, karena kan tadi saya sudah jelaskan ada pengalihan resiko. Makin bertambah umur, cost of insurance-nya juga bertambah. Ya. Nah, jadi ini tetap berkurang. Kemudian akan dikelola oleh manajer investasi dan dicatat oleh bank custody, bank kustodian. Oke. Sebenarnya dia fun fact sheet-nya Bapak Ibu bisa akses lewat car.co.id. Tiap bulan itu update. Bisa jadi bahan presentasi juga untuk mitra-mitranya, agen-agennya. Kemudian kalau Mbak Gladys, kalau misalnya nanti mau keluar nih, dana keluar nih, gimana? Unitnya akan kita konversi lagi ke rupiah. Ya, unitnya akan kita konversi ke rupiah. Berarti kalau ini masuk dibagi harga nilai aktiva bersih, kalau dana keluar berarti dikali. Ya, dikali NAB, maka keluarlah investasinya. Investasinya untuk siapa? Untuk perusahaan. Nah, untuk balik lagi. Jadi perputarannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, perputarannya seperti itu. Jadi uang masuk, tetap saja ada biaya, ya, dikonversi di biaya, dicatat. Bukan berarti kita nggak ada pencatatan, nggak ada transparansi. Semua dicatat juga oleh bank custody. Ya, kemudian kalau keluar ya dana balik ke nasabah, ke rekening tempat nasabah bayar. Jadi bukan rekening lain-lain ya. Terus NAB itu sebenarnya apa?